Ya karena mereka terlalu terbawa senang gitu ya, saking senengnya dan terus mereka out of control, akhirnya ya jadi berpotensi untuk kisruh. Dan kalau sudah ada kesalahan dikit, orang karena nggak terima dan jengkel akhirnya memicu perkelahian. Hey guys, Ya. lagi sama aku Taca dan Mas Batu. Nah, selamat berjumpa kembali di video kita. Nah, hari ini kita lagi mau bahas sesuatu lagi, Mas. Ya, apa tuh? Tentang budaya, masih tentang budaya. Tapi lebih spesifik ke tari masyarakat. Tari tradisi. Tari tradisi yang masyarakat Tari pergaulan mungkin ya Neng ya. Jadi istilahnya tari pergaulan rakyat. kan sekarang tuh kayak apa kurang banget Diminati, terus kurang eksistensinya. iya nemu tari masyarakat apa pergaulan masyarakat tuh kayak Halo, susah mulai. gitu. Ayo nonton. Terus Ayo. kalau di sosial media kayak di YouTube atau di Google itu adanya tuh yang keluar tuh tayub Bumbung. itu kalau nggak salah. Tapi yang perspektifnya negatif. Itu kan kayaknya kita perlu meluruskan hal itu. Ya boleh. Jadi gini ya. Ini kan kita juga mau berbagi. Jadi bukan sekedar kita cuma sekedar berbagi aja informasi yang apa yang kita punya tentang eksistensi tari tradisi yang sudah mulai pudar. Jadi jujur aja kita miris sebenarnya kenapa kita bikin video ini, karena memang kenyataannya di luar sana banyak yang memandang negatif dari seni tari pergaulan rakyat ya. Jadi oke, kita mulai aja videonya. Pertama kita bahas sejarahnya dulu aja. Siap. Oke, dari sejarahnya dulu ya. Nah, jadi gini, kalau kita kenal, tapi sebenarnya aku yakin nih, orang yang nonton video ini, kalian nih pemirsa yang nonton video ini, aku yakin pasti pada nggak kenal sama tari-tari tradisi, ya nggak? Taunya mungkin dari beberapa yang nonton ini paling 70%-nya nggak kenal, ya 30% mungkin mengenal. Nah, mengenal pun mungkin nggak tahu sedalam apa gitu loh. Jadi sebenarnya tari tradisi itu kan luas ya. Misalkan gini loh, ini juga yang Mas Ferdi pengen bahas sama Tasya. Jadi kita juga dasar dulu dibedain ya. Ada tari itu ada macam-macam fungsi. Ada tari yang difungsikan untuk kesakralan, ada tari yang difungsikan untuk kegiatan masyarakat sosial. Kayak kesakralan dan memang itu tarian yang dikhususkan untuk tempat-tempat dengan strata sosial yang lebih tinggi. Kayak misalkan ambil contoh di keraton itu ada bedaya, ada serimpi, terus di bawahnya itu juga ada gambyong, ya ada golek, banyak gitu ya. Terus tari itu ada juga yang tari kayak seperti jaranan, jatilan, atau reog dan lain-lain. Dan itu semua itu sebenarnya tari tradisi yang bisa kita bilang apa ya, ragamnya itu banyak. Nah di sini tuh ada salah satu tari pergaulan rakyat yang memang sudah mulai pudar dan sudah mulai hilang, yaitu tayub ya. Nah Tayub tuh apa sih? tayub itu apa? Dari sejarahnya dulu. Kalau tari pergaulan rakyat, menurut catatan Mas Ferdi dan Tasya ini, kita pernah nemu, jadi paling tua itu ada di era Kediri. Tapi mungkin bukan berarti itu paling tua banget, enggak. Mungkin sebelum itu udah ada, tapi yang kita punya di zaman itu ya, di zaman kerajaan Kahuripan, Kediri, sudah ada tari pergaulan rakyat itu sudah ada gitu. Nah, itu juga ada pas Singosari. Pas zaman Singosari, betul. Jadi di zamannya, kalau nggak salah itu di zamannya Jaya Ketawang ya, era-era Jaya Ketawang itu udah mulai. Tapi sebenarnya mungkin dari zamannya Ken Arok pertama itu udah ada. Tapi yang Mas Ferdi pernah lihat itu di eranya Jaya Ketawang gitu ya. Itu pas pada saat terjadi pelantikan raja zaman itu. Jadi rajanya itu membuat suatu hiburan rakyat. Jadi memang diberikan tanggapan rakyat berupa tari pergaulan. Jadi satu kampung itu dikasih hiburan rakyat, di situ berupa tari seperti tayub. Ya, mungkin zaman itu tayub belum ada. Tapi mungkin lebih dekat seperti bumbungnya Bali kalau di zaman masih Singosari ya, itu mungkin seperti bumbungnya Bali. Nah,
juga di zaman Majapahit, Neng. Di zaman Majapahit itu tari pergaulan rakyat itu eksis banget. Jadi bener-bener tari-tari seperti kayak tayub, terus kayak bumbung gitu tuh di zaman Majapahit eksis banget. Nah, jadi seperti di zaman Majapahit ya, tari-tari seperti pergaulan rakyat itu memang banyak sekali digunakan. Nah, cuman di zaman era Kerajaan Demak eksistensinya sudah mulai menurun. Soalnya waktu itu berubah tatanan negara juga ya Mas. Betul. Jadi tatanan negaranya itu berubah, banyak sekali unsur-unsur dari luar yang sudah mulai masuk, dan juga masyarakatnya sudah mulai heterogen ya, karena banyak pendatang dari luar yang masuk ke Nusantara zaman itu. Akhirnya karena satu hal, akhirnya tari pergaulan itu mulai ditiadakan. Cuman di pertengahan era Kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak, di era-era Kesultanan Demak, jadi Sunan Kalijaga itu mulai mengeksistensikan lagi. Jadi Sunan Kalijaga itu kan yang kita tahu dia itu adalah salah satu pembawa ajaran Islam ya di tanah Jawa ini, beserta 9 wali lainnya, yang sangat banget dia itu menghargai dan melindungi tradisi-tradisi orang Jawa. Gitu. Jadi di tengah Kesultanan Demak itu tari-tari itu dihidupkan kembali. Cuman memang diberikan beberapa aturan etika dalam menampilkannya, gitu ya. Dan itu mungkin di luar sana ada catatan yang berbeda ya. Cuman kalau menurut yang Mas Ferdi punya, kalau ada yang mungkin melihat kata tayub itu lebih tua dari Kerajaan Demak, boleh di-share di bawah ya. Nanti dikasih tahu ke link buat masukan kita. Tapi kalau menurut catatan Mas Ferdi, kata tayub itu yang memang pertama kali dari Sunan Kalijaga itu, gitu loh. Nah, tayub itu sendiri artinya apa? Di toto ben guyub. Jadi ditata ben guyub, yang artinya adalah pergaulan sosial jika ditata maka akan tercipta keguyuban atau keharmonisan dalam lingkungan sosial yang sehat. Nah, itu sebenarnya filosofis banget, Jadi bukan serta merta dia tari pergaulan yang hanya menyimbolkan erotisme saja gitu ya. Cuman memang tayub itu sendiri dia mempunyai makna-makna untuk pengajaran budi pekerti di sosial, agar kita sebagai manusia ya bisa menjalani sehari-hari, atau kita bisa berkumpul, kita bisa bersosial dengan baik. Itu filosofis lainnya juga yang aku tahu nih ya Mas. Kayak tayub itu kan ada teledek sama yang pengimbingnya. Nah, betul. Kalau ini misal teledek, ini pengimbing. Kalau misal pengimbingnya tuh dekat, itu teledeknya kan otomatis nyeblak pakai sampur. Nah, itu ada filosofisnya sendiri. Ya. Nah, itu filosofisnya tuh yang aku tahu. Teledek itu kan cewek, itu kan nyeblak pakai sampur, itu tandanya tuh perempuan tuh harus bisa jaga diri, jaga pergaulan, kayak bersosialisasi tuh boleh, tapi tuh ada batasannya gitu loh. Iya, enggak semua bisa dekat terus langsung gimana. Jadi ada istilahnya ada social distance yang harus dijaga di situ ya. Terus teledeknya semisal kena sama pengimbingnya nyenggol lah. Nah, otomatis dia kan harus nyawer. Lah, nyawer itu sebagai kayak tanda tanggung jawab gitu loh. Laki-laki kan yang dijunjung itu kan rasa tanggung jawabnya. Betul. Nah, kalau sudah kena perempuan tuh harus tanggung jawab, harus pokoknya harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Jadi ya itu memang benar banget. Jadi memang kalau apa yang dikatakan Tasya itu benar banget. Jadi memang gini, sebenarnya makna dari tari pergaulan itu memang seperti itu, baik itu bumbung, tayub, lengger gitu ya. Unik banget dan filosofis banget. Jadi gini, Sunan Kalijaga mengajarkan budi pekerti ya. Ini ayo ada tangkepan nih buat guyupin rakyat, ayo nonton semua. Nanti si teledek atau waranggananya atau waranggononya itu dia akan menari ya, menari seperti sembari gojek atau bercanda, makanya disebut teledek ya, karena dari kata ngeledek sebenarnya, sembari ngeledekin sing laki-laki, nanti laki-lakinya akan mendekat, nanti dari sekian laki-laki yang mendekat si pengimbingnya itu pakai ngalungin sampur ngalungin sampur seret gitu terus nanti diajak nari bareng gitu, yang artinya filosofisnya adalah dalam kehidupan sosial perempuan itu nanti dia boleh bermain dengan laki-laki, dia boleh bergaul dengan laki-laki gitu ya, dia boleh bercanda dengan laki-laki gitu. Cuman
pas pada saat laki-lakinya itu sudah mau mendekat, mendekat atau menjalani sesuatu yang lebih dalam, biasanya si kledeknya ini dia nyeblak pakai sampur, cret gitu ya. Jadi maksudnya entar dulu gitu, sembari dia menghindar dengan cara yang halus sambil senyum-senyum. Itu tuh unik sebenarnya. Jadi perempuan itu juga dituntut untuk halus dalam menghindari laki-laki. Bener ya. Nah, jika laki-lakinya terus dia ngibing dan akhirnya kesenggol, nah biasanya laki-laki itu harus nyawer. Jadi nyawernya itu wujud dari tanggung jawab, seperti yang tadi udah dibilang Neng Tasya. Jadi tanggung jawabnya tuh gini, dalam suatu pergaulan, jika sudah semakin dekat, semakin dekat dan akhirnya kena itu bisa jadi mungkin dari segi umumnya kena itu maksudnya udah si perempuan ini ternyata udah menaruh hati lah, kan betul udah kena tuh ya sama tuh laki-laki, atau dalam makna yang lebih jauh kena apalah saya nggak tahu gitu ya. Cuman jika perempuan itu sudah kena, laki-laki itu wajib nyawer, dalam filsafatnya wajib menafkahi, wajib menikahi, itu maknanya. Jadi maknanya tinggi tuh, nggak cuma sekedar tarian erotis. Nah itu jadi teledai itu nggak serta-merta simbol dari keburukan atau yang kita kenal simbol erotisme aja tuh nggak banget. Bahkan ada tirakat juga ya buat jadi teledai ya. Tapi setiap daerah itu tarian masyarakat tuh beda-beda. Mungkin buat jadi teledainya juga beda-beda syaratnya. Enggak sih Mas? Bener. Itu kalau yang pernah Mas dibaca ya. Jadi kalau buat jadi teledai itu bahkan dia itu harus kayak ada ikut bimbingan dulu, ada praktisnya dulu, ada pengajarannya dulu, bagaimana kamu menjadi seorang waranggono gitu ya, atau teledai. Itu ada ininya, ada stepnya. Jadi nggak bisa langsung dia tuh menjadi teledai asal-asalan gitu. Enggak, karena teledai itu membawakan satu filsafat, dia ada tanggung jawab. Teledai itu punya tanggung jawab loh, dari mulai gerakannya, pakaiannya, suaranya, itu dia punya tanggung jawab atas itu semua. Jadi nggak asal-asalan sebenarnya. Kalau sekarang mungkin kan asal goyang, seksi gitu ya, terus boleh. Tapi zaman dulu enggak, itu tuh susah. Jadi itu nggak bisa digampangkan. Mereka pakai tirakat, mereka pakai puasa di zaman dulu tuh. Mau jadi teledai aja mesti kayak gitu. Bahkan mereka terkadang sampai spare biaya yang cukup besar untuk menjadi seorang teledai. Itu mereka membawakan tanggung jawab moral sosial di situ karena mereka membawa pesan. Nah, biasanya di tanggapan pernikahan, sedekah bumi itu masih ya. Itu ada apa lagi ya yang tanggapan yang sedekah bumi sama pernikahan biasanya. Mungkin sunatan juga ada. Sunatan juga pakai, biasanya tayub ada. Oh, ini kalau misalkan ada lurah-lurah atau kepala desa baru naik, itu juga tuh. Itu biasanya ada tanggapan tayub tuh. Buat hiburan masyarakat. Hiburan masyarakat, bener. Tapi sayangnya di daerah-daerah sekarang udah jarang ya. Iya, apalagi di Tengah. Kamu kapan terakhir lihat gitu? Enggak pernah. Udah nggak pernah ya sekarang ya. Aku dulu waktu kalau di Jawa jujur ya, padahal Mas Ferdi sama Tasya ini di Jawa Tengah gitu ya. Cuman kita kalau ngelihat Lengger itu sering jujur di pertunjukan festival seni ya. Itu bahkan ini sering nari Lengger kalau ini. Ini bisa nari Lengger gitu ya. Nah, cuman kalau yang benar-benar itu dalam konteks bukan festival tapi itu lagi dalam konteks acara hiburan masyarakat, nggak pernah lihat gitu loh, nggak pernah lihat. Yang pernah lihat malah bumbung di Bali. Jadi Mas Ferdi waktu itu pernah di Bali, pas lagi nyetir mobil gitu lewat, seret kok ini ada rame-rame apa gitu ya, turun penasaran gitu kan, pas lihat oh ternyata bumbung. Nah itu kebetulan itu waktu itu di daerah Singaraja. Mas Ferdi itu lagi di daerah Singaraja waktu itu. Yo cari ilmu. Belajarnya kan jauh-jauh tuh. Ya sekalian cari yang lain kali. Loh, salah enggak. Yang jelas yang jelas enggak cari teledai kok. Ya, jadi gitu. Pas itu lihat dan ternyata masih dilestarikan di sana. Jadi dan Mas Ferdi kan sering lihat juga ya joget bumbung di YouTube atau di tampilan-tampilan di medsos-medsos gitu ya. Itu kebanyakan negatifnya, bener. Tapi ya kan kayak gimana gitu, kayak rendah banget ya. Karena Mas Ferdi kan taunya kalau bumbung itu karena kalau yang di video-video yang kita searching ya joget bumbung gitu keluarnya yang vulgar, ya erotis. Nah ternyata di sana tetap dilestarikan tapi nggak sevulgar atau nggak seliar atau sehina atau serendah yang
di media sosial itu tuh, aduh itu oknum aja deh kalau Mas Ferdi bilang jujur aja. Jadi sebenarnya joget bumbung tuh aslinya nyeni banget dan unik, itu tuh hiburan rakyat. Mas Ferdi aja lucu gitu loh nonton itu tuh. Jadi si pengibingnya sama si penarinya itu dia sambil bercanda gitu loh, dan kita terhibur banget ngeliat itu. Dan memang benar artinya itu kan dia sambil nembak, sambil apa, ada tembangnya ya, di balik itu ada ceritanya juga. Nah itu tuh mereka kayak misalkan ada laki-lakinya mau deket, entah tuh caranya tuh lucu gitu loh. Kita terhibur dan apa tuh namanya, dapat edukasi lah dari situ tentang bagaimana orang itu bisa menjalani sosial dengan baik gitu. Kalau di Tayo itu kan pakaiannya kan kemben. Kalau bumbung pakai apa? Sama, ada kemben. Kemben. Nah, ada kalau di Bali itu kecuali lengger ya. Lengger itu kalau setahu Mas Ferdi dia ini cuman kalau zaman dulu ya sama kemben sebenarnya. Cuman mungkin tapi nggak tahu juga deh. Tapi rasanya kalau setahu Mas Ferdi sih lengger zaman dulu kemben sama. Gitu. Karena itu tari rakyat. Nah, tari rakyat zaman dulu sekitar 2 abad yang lalu lah ya. Itu biasanya kemben gitu loh. Bahkan bukan hanya tari rakyat, tari-tarian dalam keraton pun sampai sekarang itu masih kemben sama. Tapi nih ya Mas, kemben tuh kayak jadi kontroversi gitu loh. Kayak aku nari kan sering banget pakai kemben. Nah ada aja yang ngomong, Mbak aurat gitu. Ya Allah. Ya itu yang sebenarnya saya sebagai pelaku seni dan pelaku budaya, apalagi saya ini jujur ya, saya ini kan memang punya organisasi budaya ya gitu. Saya sebel banget kalau ada orang yang ngomong seperti itu. Jadi kita mau pertunjukan tari, kita kan pengennya dalam membawakan pertunjukan tari tradisi ya, itu sesuai pakem asli dan sesuai kostum asli, sesuai ya gimana pun caranya itu jangan dirubah-rubah gitu loh. Udah aslinya seperti itu ya udah seperti itu kita tunjukkan. Nah selesai pentas kita upload jerat gitu ya, di baik itu di Instagram, di YouTube dan lain-lain. Ada aja tuh yang komentar nanti, Mas itu tuh penarinya pakein manset atau apa gitu tuh, aurat. Aduh nek udah kalau nggak suka nggak usah komen, maksud Mas Ferdi gitu loh. Jadi kenapa kok Mas Ferdi bisa bilang seperti itu? Satu, ini bukan masalah erotisme, ini bukan masalah seksi-seksian, itu adalah masalah filsafat. Udah diciptakan seperti itu dari zaman dulu, ya kita udah manut aja. Maksudnya manut aja kenapa? Yang nyiptain itu lebih pintar daripada Mas Ferdi. Yang lebih pintar tuh yang nyiptain itu lebih pintar daripada kalian yang menghakimi budaya kita sendiri. Jujur aja, yang nyiptain itu tuh nggak sembarangan. Mereka pakai bener-bener logikanya, mereka pakai bener-bener budi pekertinya, mereka pakai, bahkan mereka itu orang-orang yang mempunyai agama gitu loh, bukan orang asal-asalan kayak kalian yang suka menghujat budaya kita gitu loh ya. Jadi jangan. Nah seperti kemben ya, ini Mas Ferdi sedikit jelasin tentang kemben. Nah ini kan korban salah satu yang sering dihujat masalah kemben gitu. Jadi gini, kemben zaman Majapahit dulu itu malah lebih vulgar kalau mau tahu ya. Bukan hanya pakai kemben, bahkan blas nggak pakai apa-apa, cuman selendang dikainin gini. Itu zaman Majapahit. Dan bahkan sampai tahun 1800-an di Jawa masih banyak seperti itu, jujur aja masih banyak. Di desa-desa ya terutama itu masih banyak. Nah, tapi itu bukan hal yang terus dipermasalahkan zaman itu, karena pola pikirnya nggak kayak kita zaman sekarang, beda gitu loh. Nah, dan terus seiring berjalannya waktu, di sekitar abad ke-14-15 kan mulai banyak pendatang dari luar negeri datang ke Nusantara. Secara itu mereka kan banyak yang mau berdagang dengan kita, banyak yang mau berakulturasi dengan kita. Nah akhirnya masyarakatnya jauh lebih heterogen. Karena masyarakat yang jauh lebih heterogen itu akhirnya tercipta kondisi yang mereka mungkin kurang paham dengan kebiasaan kita, dengan tradisi kita. Kita dulu tidak pakai baju, nggak ada yang pemerkosaan ya, zaman Majapahit itu. Mas Ferdi pernah baca serat-serat atau apa, itu tidak ada pemerkosaan, itu nggak bahaya lah zaman dulu pakaian seperti itu. Tapi karena banyak pendatang, akhirnya sedikit jadi bahaya, sedikit karena mereka tidak terbiasa dengan culture kita atau budaya kita. Nah, sama Sunan Kalijaga, balik lagi kenapa kok Mas Ferdi banyak kali menyebut Sunan Kalijaga, karena ya kita di sini keturunan beliau, ya. Jadi istilahnya Sunan Kalijaga itu menciptakan kemben untuk menutup bagian atas glok.
Mas, kenapa kok Sunan Kalijaga nggak langsung aja nyiptain baju yang segini panjangnya? Ya diciptain, ada kebaya, itu juga ciptaan Sunan Kalijaga, cuman bedanya gini. Kebaya dan kemben itu punya arti yang berbeda, punya tujuan filsafat yang berbeda. Kenapa kok ya nyiptain kemben, ya nyiptain kebaya? Karena satu, ya maknanya beda dan fungsinya beda. Kemben ditaruh di mana, kebaya digunakan untuk apa, itu beda ya. Bahkan bukan hanya kemben dan kebaya, ada kotang itu juga sama gitu loh, itu ada fungsinya beda. Jadi jangan salah panggonan atau jangan salah tempat menggunakan sesuatu gitu ya. Nah, seperti kemben itu sendiri ada artinya sebenarnya ya, ada artinya. Mas Ferdi agak lupa sayangnya ya, cuman nanti Mas Ferdi tulis di bawah deh artinya kemben itu apa. Kalau sekarang ini agak lupa karena ini spontan ya. Yang jelas itu diciptakan untuk wujud dari pengabdian terhadap alam semesta, keterbukaan kita, diri kita dalam menerima alam semesta dan mengabdi pada alam semesta, dan juga simbol dari kesuburan ya. Jadi payudara wanita jangan dianggap negatif loh ya, tapi memang itu adalah simbol dari kesuburan. Kalau kalian pernah jalan-jalan ke Candi Sukuh ya, orang yang nggak berpikir secara budaya, mereka nggak berpikir secara budi pekerti, pasti mikirnya iki saru banget, candi kok jorok banget gitu ya. Wah, coba deh kalau nggak percaya kalian browsing aja Candi Sukuh tuh kayak apa. Nah, apakah kita mikir orang Jawa zaman dulu pikirannya porno-porno? Enggak. Karena itu pikiran kalian yang porno. Karena apa? Itu tidak menyimbolkan pornografi. Jujur aja, itu filsafat tentang penciptaan manusia ya, lingga yoni, wujud dari kelamin wanita dan laki-laki itu bisa disukuh seperti itu. Nah, begitupun kemben ya, payudara itu jangan selalu diasumsikan negatif. Enggak, kalian kecil itu dapat hidup dari mana? Dari payudara kan? Ya udah, makanya jangan diasumsikan negatif ya. Itu asumsinya adalah tentang kesuburan, tentang pertumbuhan, tentang kehidupan. Itu makna dari kemben ya. Dalam ritual-ritual tertentu yang mewujudkan tarian dan pengabdian, kenapa kok wajib menggunakan kemben? Karena kalian dalam mengabdi sesuatu, kalian harus terbuka, kalian harus open, kalian harus menerima, dan kalian harus mengabdi sepenuh hati. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi. Beda dengan kebaya. Kebaya diciptakan untuk suatu seremonial atau kegiatan yang lebih sifatnya lebih resmi atau formal ya. Jadi itu ada maknanya lengan panjang. Untuk kebaya zaman dulu juga nggak sepanjang ini, segini ya. Nah, ini kebaya zaman dulu ini, Mas Ferdi punya kok, itu punya mbahnya Mas Ferdi zaman dulu itu segini. Itu nggak sampai sini. Nah, itu ya guys ya. Nah, terus kalau masalah baju, ya udah jangan dijudgment. Kalau misalkan kalian tidak sependapat, tolong jangan hina budaya kami. Ya. Kalau kalian tidak suka ngelihat, diem aja lah, orang kita juga nggak pernah komentarin yang istilahnya yang lain kok gitu ya. Biarkan kami menjadi orang Jawa. Ya, kayak Tasya nih, kayak Mas Ferdi sekarang pakai baju berkerah, pakai jeans. Tasya ya pakai baju biasa aja. Nggak ada yang berubah. Jadi kalian mau pakai baju apa aja sehari-hari, silahkan, itu nggak ada yang larang. Tapi dalam kalian membawakan tradisi Jawa, totalitas lah, jangan diganti-ganti. Kalau udah aslinya kemben, ya udah kemben, nggak usah mikir sarung, nggak usah mikir gimana. Kasian yang nyiptain gitu loh. Bener, kasian yang nyiptain. Leluhur kita itu udah nyiptain itu pakai mikir, pakai tirakat. Nah, jadi jangan dirubah-rubah. Nanti kalau kalian rubah, anak cucu kita nggak ada yang tahu. Udah kebiasaan dirubah, ditambah-tambahin sesuatu lah, mau nari aja mesti ditambah-tambahin sesuatu. Kenapa? Aurat gitu loh. Udah, kalau emang merasa itu aurat, nggak usah nari. Ya suruh aja yang mau pakai itu. Nah, udah gitu. Nah, ditambah-tambahin sesuatu, akhirnya ya anak cucu kita nanti kebiasaan melihat seperti itu, malah nggak kenal aslinya kita seperti apa. Dampaknya bisa jadi budaya kita malah diklaim orang lain, karena kita sendiri nggak tahu jejak budaya kita. Itu loh yang bahaya. Itu Neng. Terus ini kayak aku generasi milenial kan, kita kan pengetahuannya kan kurang masalah tari masyarakat kayak gitu, tari pergaulan rakyat lah. Nah, kita selain dari YouTube, Google atau web-web apalah, kita kan bisa nyari itu dari mana sih, Mas? Iya, jadi gini ya. Emang itu yang Mas Ferdi miriskan ya. Jadi sumber informasi tentang budaya itu minim, sebenarnya minim banget. Sekalinya ada terus negatif. Aduh, kasihan deh kita. Bangsa sendiri tapi budayanya tidak bisa dipelajari dengan mudah. Oleh karena itu, jadi ini kenapa kok Taca sama Mas Ferdi kok
inisiatif ya, kita berbagi tentang budaya ya. Kebetulan kita ada literatur yang kita punya, makanya kita share supaya kalian juga lebih mudah mengaksesnya. Nah, di lain itu, kalau misalkan kalian merasa aduh kok sumber dari Google kok gini ya, atau sumber dari YouTube kok begini, atau sumber dari media sosial lainnya, atau kalian browsing kok hasilnya seperti ini, tidak kurang puas dan lain-lain. Sumber dari media sosial, dari Google, dari YouTube itu ada yang bagus, ada yang benar, tapi ada juga yang mungkin keliru, kurang tepat ya. Jadi kalau kalian mau mau mencari autentik, sekali-sekali kalau jalan-jalan jangan ke tempat mainstream terus. Sekali-sekali jalan tuh ke museum, ke keraton gitu ya. Nah, kalau kalian keraton gitu, tanya sama istilahnya orang-orang dalam sana, kalian misalkan ada abdi dalamnya, atau pas kalian ada pertunjukan karawitan, selesai mereka tampil, samperin nayogonya, terus kalian tanya gitu kan, Pak, maaf kalau mau tanya-tanya gini boleh nggak? Boleh aja sebenarnya, nanti pasti boleh kok. Itu budaya kita, ngapain nggak boleh? Orang Belanda, orang Jerman, orang Rusia aja pada datang ke sini. Loh, kita kok nggak mau belajar, gimana ini? Loh, ini ya, nih budaya itu malah dipelajarin loh sama orang-orang bule sana. Mereka malah bangga loh. Mereka malah pengen tahu. Iya. Nah, nih, Mas Ari punya video nih, dilihat aja ya. Nah, tuh. Они очень красивые, и они мне очень нравятся. Вот, мне как бы приятно заниматься этим. Это помогает лучше узнать культуру Индонезии. Mereka tidak menari untuk kepentingan mereka sendiri. Dan seringkali mereka menarikan tarian tradisional Indonesia dan mengharumkan nama Indonesia di pentas-pentas internasional di Rusia. Dan seringkali mereka menarikan tarian tradisional Indonesia dan mengharumkan nama Indonesia di pentas-pentas internasional. Menarikan tarian tradisional Indonesia dan mengharumkan nama Indonesia di pentas-pentas internasional. Jadi nggak usah takut, orang luar aja banyak yang pelajari gitu. Justru kita tuh sebagai yang punya, harusnya tuh bangga harusnya, nggak malah berasumsi negatif sesuatu. Nah, jadi seharusnya kita cari tahu dulu sih, kalau menurut aku.
ya yang penting jangan dimusuhin ya budaya sendiri. Kalau kalian itu tidak suka sama istilahnya kalian kurang suka seni budaya tadi sih, kolot lah misalkan itu seperti apa, yang nggak usah dihujat, nggak usah dihina, nggak usah direndahkan, dipaskan aja, dipas gitu loh. Jadi nggak usah misalkan ada video bukan video kami ya, teman, ada juga beberapa di medsos itu saya lihat ya, orang ngeposting tentang budaya, di bawahnya itu ada yang oke, bagus, tapi ada kadang nyempil dikit gitu, aduh kok auratnya kelihatan ya, aduh itu lagi percaya deh, ini masalah kemben lagi deh, dikit nih Mas Ari kasih tahu satu, percaya nggak, orang yang bilang apa namanya ini nih kemben itu banyak yang istilahnya punya perspektif negatif dari kemben. Padahal kemben itu juga salah satu pakaian tradisinya orang Jawa ya. Jangan diperspektifkan negatif. Kenapa? Seperti yang tadi Mas Ferry bilang di awal, sebenarnya kemben itu juga salah satu yang mempopulerkan itu kan Kanjeng Sunan Kalijaga ya. Sunan Kalijaga itu juga salah satu tokoh yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ya, termasuk juga dengan sunan-sunan lainnya. Nah, beliau aja kenapa kok menciptakan itu kan pasti ada maksudnya. Dan kalau nggak percaya, gini, teman-teman nih bisa coba sekali-sekali kita jalan-jalan ke keraton. Ya, kita lihatlah sejarah-sejarah di sana, sejarah raja-raja Jawa ya, terutama. Nah, di situ kita akan mengenal ada istilah untuk Sutawijaya atau Panembahan Senopati, yaitu Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Nah, itu apa sih sebenarnya? Sayyidin Panotogomo Khalifatullah itu adalah gelar agung atau gelar pemberian ya dari tanah Mekah sana untuk Raja Jawa, yang kemudian gelar tersebut diteruskan oleh Sultan Agung. Jadi kan gini, Panembahan Senopati dia mendirikan keraton Mataram yang diteruskan sampai zamannya sekarang, sampai zaman Sultan Hamengkubuwono dan Sunan Pakubuwana ya, di Keraton Solo dan Jogja. Itu kan masih meneruskan ada tradisi yang sudah dibangun sama Panembahan Senopati ya, dan yang kedua yang diperbarui oleh Sultan Agung juga. Nah, di situ kenapa kok tidak dirubah? Ya karena ada tradisi kita seperti tarian, tembang, pakaian dan lain-lain. Itu memang bukan suatu inti dari ajaran yang didatangkan zaman itu, bukan dari inti dari ajaran yang disebarluaskan zaman itu gitu loh. Cuman itu adalah budaya kita, budaya nenek moyang kita yang mereka pertahankan, dan itu tidak merusak sama sekali budi pekerti yang diajarkan di ajaran manapun. Dan sebabnya kenapa sampai sekarang masih digunakan. Yang menciptakan Bedoyo Ketawang itu Sultan Agung. Sultan Agung itu orang yang mempunyai gelar yaitu tadi Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ya. Malah ada tambahan Ngabdurrahman kalau untuk Sultan Agung ya. Kalau di Sutawijaya itu tidak ada, tapi kalau di Sultan Agung itu ada tambahan Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Nah, itu kan malah lebih berat lagi sebenarnya. Kok orang yang yang mempunyai gelar tersebut malah menciptakan tari dengan pakaian kemben, padahal gelar itu tidak diberikan kepada sembarangan orang loh, dan yang memberikan itu adalah tanah Mekah. Yang menciptakan itu sangat mengerti aturan dan hukum-hukum agama Islam. Bedoyo Ketawang sampai sekarang masih tuh namanya pakai kemben, tidak sama sekali ditutup atau dirubah-rubah, dan tidak ada yang berpikiran negatif dengan hal itu, karena mereka para penari itu berkostum seperti itu dengan tanggung jawab budaya, dengan tanggung jawab tradisi, dengan tanggung jawab penyampaian budi pekerti melalui gerak atribut dan juga gending yang di belakangnya. Jadi itu ada maksudnya. Jadi jangan sampai dirubah terus kalau udah kayak gitu, karena ini udah zaman modern terus dirubah ditambahin sesuatu lah. Jangan, nanti malah hilang maknanya gitu. Udah biarkan seperti itu. Wong aja yang punya gelar itu aja nggak mempermasalahkan lah. Kalian kok yang tidak menyandang gelar itu kok mempermasalahkan itu budaya kita loh. Kalian orang Indonesia bukan? Nah, kalau kalian orang Indonesia ngaku NKRI, jangan menghujat budaya sendiri lah. Harusnya kalian bangga sih sama kebudayaan kita. Betul, harusnya kalian lebih bangga sama budaya kita. Jangan budaya kita tuh hanya
jelek-jelekin terus kayaknya budaya kita tuh vulgar, erotis dan lain-lain. Hanya itu aja yang dipikirkan. Kalian nggak pernah belajar lebih lanjut tentang makna di balik kebudayaan kita. Itu jati diri kita, jadi diri kita sebagai orang Jawa ya, sebagai orang Nusantara zaman dulu, sebagai orang Indonesia. Jadi itu jati diri kita, jangan kalian jelek-jelekin. Kalian tuh nanti kalau itu hilang malah nyesel ya, malah diambil orang. Sayanglah, jangan ya. Ya seperti pesan Mas Ferdi dan Tasya, sekali lagi, jika kalian memang belum mengerti, belum memahami dan belum suka dengan budaya, ya nggak usah dikomentarin yang negatif gitu loh, chat apa aja gitu loh ya. Nah kalau ada pertunjukan budaya yang sekiranya vulgar, itu adalah oknum yang ngotorin budaya, dan itu bukan aslinya, malah seperti itu. Aslinya budaya kita itu terhormat dan beretika, bener nggak? Iya, kayak mereka tuh mencari kesempatan dalam kesempitan. Jadi karena ya mumpung ada situasi keramaian gitu, mereka ya gitu. Itu hal itu bisa terjadi di mana aja, bukan hanya di seni tari. Itu bisa terjadi di kantor kalian. Ya kan, perbuatan asusila itu atau pertunjukan hal-hal semacam yang mungkin vulgar atau erotis itu bisa aja terjadi di mana aja, baik itu di kantor kalian atau di angkot atau dimanapun, itu bisa saja terjadi. Itu oknum, oke? Itu lagi Mas, yang dari tadi aku pengen tanya masih tentang tayu. Kan kalau tayu kan itu perkumpulan, pasti ada cowok, ada Jawa, ada tua, ada muda. Itu kan apa, bisa menimbulkan perkelahian apa enggak? Kayak sekarang aja nonton konser ambiar itu dikit-dikit berantem, Dikit-dikit ambiar. Ya dulu itu ada kayak gitu gak sih? Ada. Langsung aja Mas Ferdi bilang ada. Jadi memang gini ya, tapi mungkin frekuensinya itu lebih fair zaman dulu ya gitu loh. Perkelahian zaman dulu itu selalu lebih fair daripada perkelahian zaman sekarang pastinya. Tapi itu salah satu sisi negatif yang kita akuin. Saya Mas Ferdi akuin, tapi balik lagi, itu bukan hanya terjadi di kebudayaan. Itu bisa terjadi di pasar, perkelahian itu atau tawuran itu bisa terjadi di desa tanpa ada pertunjukan budaya. Perkelahian itu bisa terjadi di mana aja. Cuman memang biasanya dalam pertunjukan kesenian rakyat zaman dulu itu ya adalah hal-hal seperti tawuran yang mungkin gini loh. Apalagi ya, kita juga nggak memungkiri arak itu zaman dulu itu kan bukan suatu hal tabu. Arak itu sugatan zaman dulu atau sajian. Kalian bertamu ke rumah orang zaman dulu di tahun-tahun 1800 1700, sajiannya arak, siapapun kalian gitu loh. Ada arak, ada wedang, dan arak itu salah satu yang memang minuman populer. Dan orang minum arak itu ada takarannya biasanya, karena arak itu juga salah satu jamu ya. Jamu yang mempunyai sifat-sifat bukan hanya negatif tapi ada positifnya juga. Nah, cuman kalau berlebihan jadinya itu benda yang haram, benda yang tidak boleh kita minum terlalu berlebihan, dan sebaiknya kita hindari ya, jangan. Nah, terus karena sugatan atau sajiannya adalah arak zaman dulu, arak itu kan mempunyai efek membuat manusia itu out of control, tidak bisa mengendalikan kondisi. Ya, karena mereka terlalu terbawa senang gitu ya, saking senangnya, dan terus mereka out of control, akhirnya ya jadi berpotensi untuk rusuh. Dan kalau sudah ada kesalahan dikit, orang karena nggak terima dan jengkel akhirnya memicu perkelahian karena biasanya orang bisa di zaman dulu tuh datang berkelompok. Nah, kelompok itu akhirnya jadi berantem gitu loh. Nah, itu memang kalau tadi Tasya nanya, Mas itu zaman dulu tuh ada tawuran nggak sih? Maksudnya kalau lagi nonton gitu kayak zaman sekarang, langsung Mas Ferdi jawab ada. Gitu loh, jujur aja ada. Nah, cuman itu sisi negatif yang minor lah kalau menurut Mas Ferdi bilang ya. Jadi yang kayak gitu-gitu jangan dilakukan di zaman sekarang gitu ya. Jangan, nggak boleh. Kalau ada pertunjukan tayu, pertunjukan bumbung dan lain-lain, tertib. Jangan minum yang keras gitu ya, apa alkohol itu nggak usah lah. Orang minum es teh sama es kelapa enak ya. Ngapain minum gituan? Iya, makanya minum wedang jahe itu malah lebih enak lagi. Ya. Mas, mungkin kita perlu menggarisbawahi lagi masalah Sunan Kalijaga yang membawa budi pekerti, bukan budaya. Jadi yang dikembangkan di masyarakat itu budi pekertinya, kan bukan budaya. Iya. Bukan
budaya dari luar tapi dimasukkan tapi budi pekerti. Mungkin teman-teman perlu mengingat hal itu ya, Iya. supaya kalian tuh nggak Ya nggak mending menghujat budaya kita gitu. Jadi gini Mas Ferdi, tambahin sedikit dari benar yang tadi dikatakan sama Tasya. Sunan Kalijaga atau wali-wali lainnya zaman dulu itu mereka lebih mengutamakan membawa budi pekerti dari luar ya untuk diterapkan di sini, karena memang zaman dulu itu sudah ada sesuatu yang minus dari tata cara kita. Nah makanya ini nih ada jurus baru nih dari luar, ada resep baru dari luar, coba diterapin di sini. Budi pekertinya tapi bukan budayanya. Itu sebabnya kenapa kok sama sekian abad dari mulai ajaran yang dibawakan oleh para wali ini masuk ke Indonesia atau masuk ke Nusantara, kok tidak ada yang berubah pun minor banget, dikit gitu loh, nggak drastis kayak sekarang gitu loh. Karena mereka sangat menghargai. Bahkan Syekh Subakir, ada satu legenda ya dari Garmu Gandul, itu Syekh Subakir pada saat dia pertama kali bertemu dengan pengagengnya Bahu Reksonya Tanah Jawa, yaitu Sabda Palon, Syekh Subakir itu berjanji bahwa saya tidak akan merubah tata cara kalian, kehidupan kalian, pakaian kalian, bahasa kalian tidak akan saya rubah. Yang akan saya bawakan di sini, saya sebarkan adalah budi pekerti atau pengajaran kebaikan yang saya bawa dari ajaran Rasulullah ke sini, bukan budayanya. Makanya diizinkan sama Sabda Palon. Dan Sabda Palon bilang, kalau kamu melanggar, udah cukup 500 tahun, nanti akan saya kembali lagi, gitu kan. Semenjak Syekh Subakir mengucapkan itu. Nah, jadi terus Syekh Subakir bilang, kalau saya dan teman-teman itu tidak akan pernah merubah, percayalah. Tapi saya tidak tahu orang-orang setelah kami. Nah, itu yang harus digarisbawahin. Jadi itu yang kita kurang paham. Kenapa? Mas Ferdi masih ingat saat Mas Ferdi kecil tahun 1987, tahun 1990, tahun 1993, bude Mas Ferdi di sini, mbah Mas Ferdi, tante Mas Ferdi di sini, tidak masalah dengan kita itu masih berpakaian seperti orang Jawa pada umumnya. Tapi kok baru-baru ini pakaian Jawa itu kayak terutama yang kemben tadi itu ya, itu kok ada disingkirkan gitu loh. Nah itu janganlah gitu loh. Biarkan, kalau nggak suka nggak usah dipakai, tapi jangan dihujat, intinya itu ya. Mungkin teman-teman bisa mengambil info dan pengetahuan lah dari apa yang dijabarkan sama Syekh tadi, dan setidaknya membuka pikiran kalian supaya nggak out of the box di situ tuh. Soalnya perkembangan zaman kan makin meluas, makin berkembang gitu. Tapi ya jangan sampai lupa sama sejarah kita sendiri, sama budaya leluhur yang sama warisan yang sudah diwariskan sama kita. Mungkin ada yang tambahkan lagi enggak Mas? Teman-teman suka sama video kita, dan semoga bermanfaat juga buat semua. Maaf bila ada salah-salah kata yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman, dan teman-teman mau menambahkan di kolom komentar, silahkan. Jangan lupa like, comment, subscribe, juga share ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, dan jangan lupa nonton terus di YouTube channel Six Sense Studio. Dadah, rahayu.